clin d'œil du destin. C'est face à des Italiens habitués à jouer en noir et bleu que le Paris Saint-Germain entame la défense. Bayern punya rekor, PSG punya ambisi. Tapi di Liga Champions, rekor bisa hancur dalam satu malam. Pertanyaannya sekarang, apakah ini saatnya Paris Saint-Germain mematahkan kutukan mereka? Atau Bayern Munchen kembali menunjukkan siapa penguasa sebenarnya? Sebelum kita masuk lebih dalam ke cerita ini, jangan lupa untuk subscribe ke Soccer First ID. Karena yang akan kalian saksikan bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita tentang tekanan, tentang sejarah, dan tentang momen yang bisa mengubah segalanya. Musim ini, Paris Saint-Germain menghadapi ujian terbesarnya melawan Bayern Munchen di semifinal UEFA Champions League. Pertemuan ini bukan yang pertama. Ini adalah pertemuan ke-16 kedua tim di kompetisi Eropa. Sebuah rivalitas modern yang selalu menghadirkan drama, tekanan, dan kualitas tertinggi. Namun di balik semua itu, satu fakta tidak bisa diabaikan. Bayern masih unggul. Dengan 9 kemenangan berbanding 6, klub asal Jerman itu pun masih memegang dominasi dalam sejarah pertemuan mereka. Bahkan lebih mengkhawatirkannya, Bayern berhasil memenangkan 5 pertemuan terakhir melawan Paris Saint-Germain. Sebuah rekor yang bukan hanya statistik, tetapi juga tekanan mental yang nyata. Namun kali ini ceritanya berbeda. Paris Saint-Germain pun datang bukan hanya sebagai penantang. Mereka datang sebagai juara bertahan dengan ambisi menciptakan sejarah baru. Klub asal Paris ini berpeluang menjadi tim Prancis pertama yang mencapai 100 kemenangan di Liga Champions. Sebuah pencapaian yang akan mengukuhkan status mereka di level elit Eropa. Di sisi lain, sang kapten Marquinhos juga berada di ambang sejarah pribadi. Jika tampil di laga ini, ia akan mencatatkan penampilan ke-120 di kompetisi tersebut, menyamai rekor legenda Brazil di level klub Eropa. Namun, sejarah tidak akan datang dengan mudah, karena di seberang lapangan berdiri tim yang mungkin paling konsisten di Eropa musim ini. Harry Kane menjadi ancaman utama bagi pertahanan Paris Saint-Germain. Dengan 12 gol di Liga Champions musim ini, ia pun mencatatkan rekor sebagai pemain Inggris paling produktif dalam satu edisi kompetisi tersebut. Dan Bayern Munchen pun bukan hanya tentang Kane. Mereka adalah mesin yang bekerja dengan efisiensi luar biasa. Klub ini datang dengan mental juara dan pengalaman yang telah teruji di momen-momen besar. Lebih jauhnya lagi, Paris Saint-Germain juga memiliki catatan yang kurang meyakinkan saat menghadapi tim-tim asal Jerman. Dari 11 pertandingan terakhir, mereka hanya mampu meraih 3 kemenangan. Sebuah statistik yang menunjukkan bahwa ada kutukan yang belum benar-benar mereka patahkan. Namun, di dalam sepak bola, kutukan ada untuk dipatahkan. Dan disinilah cerita besar itu dimulai. Apakah Paris Saint-Germain akan mengubah sejarah? Atau Bayern akan kembali menegaskan dominasi mereka? Karena ketika dua raksasa ini bertemu, ini bukan hanya sebagai pertandingan. Ini adalah pertarungan antara masa lalu dan masa depan. Ketika dua raksasa bertemu di semifinal, seringkali terasa seperti final yang datang terlalu cepat. Dan itulah yang terjadi saat Paris Saint-Germain berhadapan dengan Bayern Munchen. Bagi banyak pengamat, ini bukan sekedar semifinal UEFA Champions League. Ini adalah final sebelum laga final. Pernyataan itu pun datang dari legenda Prancis bernama Emmanuel Petit.
seorang yang memahami betul apa arti tekanan di panggung terbesar Eropa. Menurut Petit, kedua tim ini pun adalah yang terbaik saat ini. Bahkan ia menyebutkan siapapun yang keluar sebagai pemenang dari duel ini akan menjadi favorit kuat untuk mengangkat trofi Liga Champions musim ini. Dan jika melihat perjalanan kedua tim, pernyataan itu bukan tanpa alasan. Paris Saint-Germain datang dengan kepercayaan diri yang tinggi setelah menyingkirkan Liverpool dengan agregat telak 4-0. Sebuah kemenangan yang tidak hanya menunjukkan kualitas, tetapi juga dominasi. Di sisi lain, Bayern Munchen menunjukkan mental juara mereka dengan menumbangkan Real Madrid dengan agregat 6-4. Mengalahkan klub tersukses di Liga Champions bukanlah hal yang kecil. Dan Bayern melakukannya dengan cara yang meyakinkan. Kini, panggung semifinal telah ditetapkan. Leg pertama akan digelar di Parc des Princes pada akhir April ini. Sebuah malam di mana Paris Saint-Germain akan mencoba untuk memanfaatkan dukungan publiknya dalam menciptakan keunggulan. Namun cerita sebenarnya akan ditentukan di leg kedua di Allianz Arena, tempat di mana Bayern Munchen dikenal hampir tak tersentuh. Dan seolah belum cukup besar, pemenang dari duel ini pun akan menghadapi pemenang antara Atletico Madrid dengan Arsenal di final. Namun menurut Petit, bahkan tim seperti Arsenal pun akan kesulitan menghadapi Paris Saint-Germain ataupun Bayern Munchen. Ia menilai secara kolektif kedua tim ini berada satu level di atas pesaing lainnya. Ini bukan hanya soal kualitas individu, ini tentang sistem, pengalaman, dan mentalitas juara. Dan dalam pertandingan seperti ini, detail kecil bisa menentukan segalanya. Satu kesalahan, satu momen, dan satu gol bisa mengubah arah sejarah. Apakah Paris Saint-Germain akhirnya siap mengambil alih tahta Eropa? Atau Bayern Munchen akan kembali membuktikan dirinya bahwa mereka adalah standar tertinggi sepak bola modern? Karena di panggung ini hanya ada satu yang akan bertahan. Ketika Paris Saint-Germain berhadapan dengan Bayern Munchen, ini bukan sekadar duel dua tim besar. Ini adalah pertarungan dua mesin gol paling mematikan di Eropa. Di satu sisi, Paris Saint-Germain datang dengan lini serang yang tajam dan terorganisir. Di Liga Champions musim ini saja, mereka telah mencetak 38 gol dari 14 pertandingan. Sebuah angka yang menunjukkan konsistensi sekaligus efisiensi dalam membongkar pertahanan lawan. Namun kekuatan mereka tidak berhenti di sana. Di semua kompetisi, Paris Saint-Germain telah mencetak lebih dari 100 gol. Tepatnya 108 gol dari 46 pertandingan. Angka ini bukan hanya statistik, tetapi bukti bahwa mereka adalah tim yang selalu menemukan cara untuk mencetak gol. Dan di balik angka tersebut, ada nama-nama yang menjadi pusat perhatian. Ousmane Dembélé tampil sebagai ujung tombak utama dengan perolehan 16 gol di musim ini. Kecepatannya, pergerakannya, dan kemampuannya menciptakan ruang menjadikannya ancaman konstan bagi pertahanan lawan. Lalu di belakangnya ada Vika Kvaratskhelia hadir dengan kreativitas dan ketajamannya yang mencetak 13 gol. Sementara Gonzalo Ramos dan Bradley Barcola masing-masing menambahkan kedalaman serangan dengan 12 gol. Ini bukan hanya lini serang, ini adalah gelombang tekanan yang datang dari berbagai arah. Namun, jika Paris Saint-Germain adalah badai, maka Bayern Munchen adalah ledakan. Statistik mereka bahkan lebih mencengangkan. Di semua kompetisi, Bayern telah mencetak 157 gol dari 46 pertandingan. Sebuah angka yang hampir sulit dipercaya di level tertinggi sepak bola Eropa. Di Liga Champions, mereka juga mencatatkan 38 gol, tetapi hanya dari 12 pertandingan. Ini berarti efisiensi mereka lebih tinggi dibandingkan Paris Saint-Germain. Berdiri satu nama yang tak terbendung,
Harry Kane. Dengan 50 gol dari 42 pertandingan di semua kompetisi, Kane tidak hanya menjadi top skor tim, ia adalah jantung dari seluruh sistem serangan Bayern Munchen. Namun Bayern tidak hanya bergantung pada Kane. Luis Diaz menambah dimensi serangan dengan 24 gol dari sisi sayap. Sementara Michael Olise melengkapi trio mematikan dengan 18 gol di musim ini. Ini bukan hanya tentang individu. Ini tentang sistem yang membuat setiap peluang menjadi ancaman nyata. Dan kini, dua kekuatan ini pun akan bertemu. Paris Saint-Germain dengan kreativitas dan variasi serangan mereka melawan Bayern Munchen dengan efisiensi dan ketajaman yang luar biasa. Ini bukan hanya duel lini depan. Ini adalah pertarungan filosofi menyerang. Siapa yang lebih klinis, siapa yang lebih efektif, dan siapa yang akan bertahan di bawah tekanan terbesar. Karena di level ini, satu gol saja bisa mengubah segalanya. Dan dalam duel seperti ini, gol bukan lagi kemungkinan, namun gol adalah kepastian. Di level semifinal UEFA Champions League, pertandingan tidak lagi dimenangkan hanya dengan kualitas pemain. Disinilah taktik menjadi senjata utama. Dan ketika Paris Saint-Germain berhadapan dengan Bayern Munchen, yang bertarung bukan hanya 11 pemain di lapangan, tetapi ada dua filosofi sepak bola yang berbeda. Di satu sisi, ada pendekatan modern, cair, dan penuh eksplorasi ruang. Sebuah sistem yang dibangun untuk menguasai bola, mengendalikan sebuah tempo, dan menghancurkan lawan secara perlahan. Di sisi lainnya, ada pendekatan yang lebih langsung, lebih vertikal, dan lebih brutal dalam transisi. Sistem yang dirancang untuk menyerang cepat, menekan tinggi, dan menghukum kesalahan sekecil apapun. Dan di tengah pertarungan ini, berdiri sosok Vincent Kompany, pelatih yang mulai membangun identitas baru bagi Bayern Munchen. Kompany membawa filosofi pressing intens dan struktur defensif yang disiplin. Ia ingin timnya bermain agresif sejak awal, menekan lawan di area mereka sendiri dan memaksa kesalahan. Namun Paris Saint-Germain sendiri bukan tim yang mudah ditekan. Mereka memiliki kemampuan untuk keluar dari tekanan dengan permainan kombinasi cepat dan pergerakan tanpa bola yang cerdas. Dalam sistem mereka, lini tengah menjadi kunci. Satu sentuhan, dua sentuhan, dan tiba-tiba bola sudah berada di sisi sayap di kaki pemain seperti Ousmane Dembélé atau Fifa Kvaratskhelia. Dari situlah chaos pun dimulai. Ini semua seperti permainan catur, di mana setiap langkah harus diperhitungkan, setiap posisi harus presisi, dan setiap keputusan bisa menentukan hasil akhir. Apakah Bayern akan mendominasi dengan pressing mereka? Atau Paris Saint-Germain akan memecah sistem tersebut dengan kreativitas mereka? Karena pada akhirnya, sepak bola di level ini bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang lebih cerdas. Di pertandingan sebesar ini, pertahanan bisa membuatmu bertahan. Namun hanya serangan yang bisa membuatmu menang. Dan saat Paris Saint-Germain menghadapi Bayern Munchen, semuanya akan ditentukan di satu area, lini depan. Paris Saint-Germain datang dengan pendekatan yang fleksibel. Mereka pun mengandalkan kombinasi cepat, pergerakan tanpa bola, dan variasi serangan dari berbagai sisi. Satu momen bisa dimulai dari tengah. Lalu dalam hitungan detik, bola sudah berada di sisi sayap. Dan pertahanan lawan pun mulai goyah. Sebaliknya, Bayern bermain dengan pendekatan yang lebih langsung. Mereka tidak selalu membutuhkan banyak sentuhan. Satu transisi cepat dan bola sudah berada di kaki pemain seperti Harry Kane. Perbedaannya sederhana. Paris Saint-Germain membangun peluang. Bayern menyelesaikan peluang. Namun statistik menunjukkan bahwa kedua tim memiliki produktivitas yang hampir seimbang di Liga Champions di musim ini.
Dan disinilah letak keindahannya, sekaligus ketegangan dari pertandingan ini. Karena ketika kedua tim dengan kekuatan menyerang seimbang bertemu, yang menentukan bukan lagi strategi besar, tetapi detail kecil. Satu sentuhan, satu keputusan, dan satu momen. Apakah itu tendangan pertama yang tepat sasaran, atau satu kesalahan kecil di lini belakang? Pertandingan ini berpotensi menjadi salah satu semifinal paling menarik dalam beberapa musim terakhir. Bukan hanya karena nama besar kedua tim, tetapi karena gaya bermain mereka yang saling bertolak belakang, namun sama-sama mematikan. Dan ketika peluit pertama dibunyikan nanti, tidak akan ada ruang untuk kesalahan. Karena di pertandingan seperti ini, satu gol bisa menjadi awal dari segalanya. Sebelum peluit semifinal UEFA Champions League berbunyi, ada satu hal yang sering luput dari perhatian. Bukan sebuah taktik, bukan sebuah sejarah, melainkan momentum terakhir. Dan menariknya, Paris Saint-Germain dan juga Bayern Munchen datang dengan dua cerita yang sangat berbeda, namun sama-sama berbahaya. Di Jerman, Bayern Munchen baru saja menunjukkan sesuatu yang tidak bisa diukur dengan statistik. Mental juara. Dalam laga melawan Mainz 05, mereka pun tertinggal 0-3 di babak pertama. Stadion terdiam, ritme permainan pun hilang, dan segalanya tampak menuju kekalahan memalukan. Gol dari Dominic Kor, Paul Nebel, dan hingga Geraldo Becker membuat Bayern pun berada di titik terendah mereka dalam pertandingan tersebut. Namun kemudian sesuatu pun berubah. Babak kedua pun dimulai, dan Bayern bukan lagi tim yang sama. Tekanan meningkat, intensitas naik. Gol pertama pun datang dari Nicolas Jackson di menit ke-54. Sebuah tanda bahwa kebangkitan telah dimulai. Dan setelah itu, segalanya pun runtuh bagi Mainz. Gelombang serangan Bayern tidak terbendung. 1 gol, 2 gol, hingga akhirnya mereka pun mengembalikan keadaan menjadi 4-3. Ini bukan sekedar kemenangan. Ini adalah pesan bahwa Bayern tidak pernah benar-benar kalah, bahkan ketika mereka tertinggal jauh. Kemenangan ini juga memastikan posisi mereka tetap kokoh di puncak Bundesliga, sekaligus memberikan suntikan kepercayaan diri luar biasa jelang menghadapi Paris Saint-Germain. Namun di Perancis, Paris Saint-Germain menunjukkan jenis kekuatan yang berbeda, yakni kontrol. Dalam laga melawan Angers SCO, mereka pun menang 3-0, bahkan tanpa menurunkan kekuatan terbaik sejak awal. Dan sejak menit awal pun, Paris Saint-Germain sudah mendominasi sebuah permainan. Lee Kang-in membuka keunggulan di menit ke-8, setelah memanfaatkan bola rebound dengan ketenangan yang luar biasa. Lalu muncul nama muda, Seny Mayulu, yang menggandakan keunggulan lewat pergerakan cerdas menembus jebakan offside. Dan akhirnya, Lucas Beraldo menutup kemenangan dengan sundulan keras dari situasi bola mati. Bahkan ketika harus bermain dengan 10 orang setelah kartu merah untuk Gonzalo Ramos, Paris Saint-Germain pun tetap memegang kendali penuh pertandingan. Kemenangan ini membawa mereka semakin kokoh di puncak Ligue 1 dengan perolehan 69 poin, unggul dari pesaing terdekat. Dan disinilah perbedaannya. Bayern datang dengan emosi, dengan semangat kebangkitan, dengan energi yang meledak-ledak. Sedangkan Paris Saint-Germain datang dengan kontrol, dengan ketenangan, dan dengan sistem yang stabil. Dua pendekatan berbeda, namun satu tujuan yang sama, menang. Dan ketika dua momentum ini bertabrakan di semifinal nanti, pertanyaannya bukan lagi siapa yang lebih kuat, tetapi momentum siapa yang akan bertahan paling lama. Pada akhirnya, semua analisis akan berhenti di satu titik. Semua statistik akan kehilangan makna. Dan yang tersisa hanyalah satu hal, yakni momen. Ketika Paris Saint-Germain dan Bayern Munchen melangkah ke lapangan, tidak ada lagi masa lalu, tidak ada lagi rekor. Yang ada hanyalah sekarang.
90 menit yang bisa mengubah sejarah. Paris Saint-Germain datang dengan ambisi besar, menjadi simbol dominasi baru Eropa. Sementara Bayern Munchen datang dengan warisan yang ingin mereka pertahankan. Namun dalam pertandingan seperti ini, takdir seringkali memilih jalannya sendiri. Bayangkan satu momen di leg kedua, skor imbang, waktu hampir habis, tekanan mencapai puncaknya. Stadion membeku dalam ketegangan, dan tiba-tiba bola jatuh ke kaki seseorang. Mungkin Harry Kane yang hanya butuh satu sentuhan untuk mengubah segalanya. Atau mungkin Ousmane Dembélé yang dalam satu sprint saja mampu menghancurkan seluruh pertahanan. Atau bahkan seorang pemain yang tak terduga. Karena dalam sejarah Liga Champions, pahlawan tidak selalu datang dari nama terbesar. Dan disitulah plot twistnya. Pertandingan sebesar ini seringkali tidak dimenangkan oleh yang paling diunggulkan, tetapi oleh mereka yang paling siap di momen terakhir. Satu kesalahan kecil, satu keputusan cepat, satu detik kehilangan fokus, dan semuanya berubah. Trofi yang tampak begitu dekat bisa hilang dalam sekejap. Atau sebaliknya, sejarah yang tampak mustahil bisa menjadi nyata. Inilah keindahan sepak bola. Tidak bisa diprediksi, tidak bisa dikendalikan. Dan selalu menghadirkan cerita yang tak terlupakan. Jadi, ketika peluit akhir nanti berbunyi, akan ada satu tim yang melangkah ke final. Dan satu tim yang harus pulang dengan mimpi yang tertunda. Namun bagi kita, ini bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita tentang ambisi, tentang tekanan, dan tentang momen yang menentukan segalanya. Dan kalau kalian ingin terus mengikuti cerita-cerita dramatis seperti ini, mulai dari analisis mendalam, kisah inspiratif pemain, hingga momen paling emosional di dunia sepak bola, jangan lupa untuk subscribe ke Soccer First ID sekarang juga. Karena di sini, kita tidak hanya membahas sepak bola, kita menghidupkan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccer First ID.